وعلى آله وأولاده وذريته وصحابته والتابعين تابعين الصالحين والعلماء والولي khusyuk sahabat qadir jadilah wa ilaihi fi hajikan dunia masyhur Yesus terbaik wa ilaihi ustaz yang disukai kita makan wa ilaihi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususun fi qaryah desa Bener dusun Sibarjaya Kumbul Impres Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Kadus, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Rebo sore Kumbul Impres nggih. Alhamdulillah Allah memberikan ridhonya kita semuanya dapat dipertemukan, kita semuanya dapat dilempangkan ke Allah. Mengapa saya katakan diperjalankan? Karena kita bisa bertemu ini, bisa kumpul di masjid ini juga karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sholihin, lumeberna ke orang sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat itu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang perdana ini mari kita niatkan, mari kita luruskan niat kita, tidak lain yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di sini sama-sama belajar, kita sama-sama untuk mengasah hati kita. Terus terang saya enggak terlalu fasih bahasa Sunda ya Bu. Jadi mungkin banyak Indonesianya daripada bahasa Sundanya. Kalau nanti ada bahasa Sundanya yang agak aneh, ya tolong ditertawakan ya. Gini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa apa yang akan kita mulai ini adalah fokus. Tujuannya adalah hati hanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kami sengaja tidak mengajarkan babakan tentang syariat, tidak mengajarkan tentang babakan fikih, karena saya yakin babakan fikih ibu-ibu sudah lulus, sudah bisa wudu, sudah bisa ibu nggih, sudah bisa sholat, sudah paham nggih, sudah bisa cara puasa, sudah bisa nggih, ya sudah lengkap, yaitu syariat. Mau dikaji sampai bolak-balik berapa tahun pun, yang namanya ilmu syariat itu adalah hanya mengatur urusan zahir. Nah, monggo ibu yang baru datang ya. Alhamdulillah
Pada kesempatan yang ini kami ulangi, ibu-ibu semua sudah bisa tahu caranya wudhu, caranya sholat, caranya puasa, zakat, dan lain sebagainya. Fokus kita yaitu menaikkan, ya, jangan hanya berhenti di syariat saja, tetapi mulai ayo kami mengajak untuk masuk ke dalam. Biar apa? Hati kita ini bisa betul-betul suci, ketemu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu pengen hidup bahagia, pengen tentram, pengen surga, pengen berjumpa Allah, kuncinya cuma satu, yaitu makrifat kepada Gusti Allah. Maka kajian ini perlu dibutuhkan yang namanya kesabaran. Ibu-ibu mudeng gak mudeng, yang penting datang. Kok saya belum mudeng Mas Vicky? Renungi, resapi dulu pelan-pelan dalam hati. Apa yang belum mudeng itu suatu saat nanti akan menjadi dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, monggo Ibu. Kita lanjut ya. Pada kesempatan yang pertama ini ada satu pertanyaan, dan pertanyaan yang kedua, berarti ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sudahkah ada iman dalam hati jenengan bahwa semua ini, apapun di dunia ini, itu yang menggerakkan Allah? Satu. Sudahkah ada iman kita berjalan ke masjid ini, kita ngobrol, kita makan, apapun, bah suami merengut, bah anak rewel, bah hujan turun maupun caang, itu semua senggerakkan Allah. Sudahkah ada iman itu? Yang kedua, pertanyaan kedua, sudahkah kita selama ini menyebut nama Allah? Sudahkah berjumpa dengan hidupnya Allah? Itu. Karena apa? Karena dua pertanyaan ini akan menjadi pondasi urang sadayana biar lempangna perjalanan ilmu ini. Karena terus terang perjalanannya itu sungguh panjang. Simbar Raja butuh 4 tahun, ada Bu? Udah ada 4 tahun 5 tahun ya. Dimulai dari dasar-dasar dulu. Kami tidak langsung enggak, tetapi pelan-pelan dari dasaran ya Bu ya. Pelan-pelan biar kita ini ya usia sudah umur berapa ini? Bu Kadus berapa usia? 40. Setengah. Pangkolotna saya, indeng sa pangkolotna. Pangkolotna indeng. 60. Ayo deh. 60. Ayo deh muluh ngorak. Muluh ngorak dari 40 ada? Berapa? 25. Alhamdulillah. Coba. Bersyukurlah ibu-ibu, berapapun usia jenengan, tidak peduli 25 maupun 61, bersyukurlah jika engkau dikenalkan ilmu untuk mengenal Gusti Allah. Bersyukur dulu. Meskipun belum paham, tetapi bersyukur dulu. Yang kedua, ketika ditanya umur berapa bisa jawab. Ketika ditanya sampai berapa umurnya, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Itu artinya apa Bu? Artinya
kita harus lekas-lekas kembali kepada Gusti Allah. Ini permulaan dulu. Mengapa kok kita harus kembali kepada Allah? Coba renungi. Siapa sih diri kita ini? Siapa sih sebenarnya kita? Sudahkah usia yang ke-40, 50, 60 muncul pertanyaan dalam diri? Sebenarnya orang teh saha pernah kayak gitu? Pernah? Belum pernah, masalah. Pernah dalam hati orang sih sebenarnya saha. Kok bisa aya alam semesta? Kok bisa ada semua makhluk? Bumi berputar dengan teraturnya, matahari tidak pernah telat terbit dan tenggelamnya ya. Bulan bersinar begitu indahnya, alam semesta yang begitu luasnya tak terhingga ini. Pernahkah berpikir kita ini siapa? Dan apa sih kita ada di dunia ini? Pernah berpikir gitu? Apakah hidup kita ini hanya untuk makan? Hanya untuk cari makan? Hanya untuk beol ya? Apa hanya untuk lantas, mohon maaf, apa bedanya manusia dengan selain manusia? Itu dulu. Berarti mulai sekarang ayo renungi Bu. Siapa sih kita? Karena apa? Untuk mengenal Allah harus mengenal dirinya terlebih dahulu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan bisa mengenal siapa Tuhannya. Guys, pelan-pelan. Bu, sudahkah engkau berjumpa dengan Allah? Apakah berjumpanya nanti di akhirat? Ingat, ada ayat di Al-Quran yang mengatakan, barang siapa yang di dunia buta, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang hatinya buta terhadap Allah ketika masih di dunia, apalagi di akhir, berarti ketemu dan sadar Allah ketika masih mumpung hidup. Gitu. Karena apa? Perjalanan hidup kita ini sejatinya tidak ada matinya. Tidak ada berhentinya. Akan terus berjalan, akan terus abadi selamanya ya. Yang tadinya kita ini tidak ada, diadakan dan nanti kembali nggak ada dan dibangkitkan kembali abadi selamanya. Maka kembalilah kepada Allah. Ingat, ada suatu ayat yang mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah engkau jin dan manusia diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Gusti Allah. Oh, di garis bawah ini. Oh, berarti tujuan hidup kita di dunia yaitu untuk beribadah kepada Gusti Allah. Beribadah di sini ada dua hal, yaitu ibadah zahir, yang kedua ibadah batin. Ternyata tidak hanya ibadah zahir, tetapi juga ibadah batin. Selama ini, sudahkah engkau mengenal ibadah batin? Sudahkah engkau memahami, oh ternyata di balik gerakan sholat, di balik puasa, di balik lampar perut yang lapar, di situ terkandung suatu makna. Pelan-pelan ya Bu ya. Nanti kita akan sampai ke sana jika diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, menuntut ilmu itu biasanya banyak godaan ya. Wah, yang penceramah nggak lucu, pertama datang, kedua nggak mau datang. Yang kedua, yang pertama ada 60 orang, yang kedua cuma tinggal 30 orang. Ini godaan.
Ingat, di zamannya Nabi Nuh ada suatu peristiwa besar. Nabi Nuh dikabarkan oleh Allah, "Hai Nabi Nuh, buatlah perahu." Coba musim kemarau suruh bikin perahu di pegunungan, puncak gunung yang tinggi. Aneh enggak? Aneh enggak, Bu? Enggak ngerti kalau bakal terjadi banjir bandang. Ibu-ibu juga aneh. Harusnya nyantai nonton TV ya. Harusnya enak jualan, enak eater ya. Enak buka dus mungkin di kantor ya. Atau mungkin shopping. Aneh, harus kumpul ke masjid. Untuk apa? Menuntut ilmu. Apa bahtera Nuh yang dimaksud di sini? Yaitu ad-dinut tauhid. Bahtera tauhid, bahtera yang mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang istiqomah masuk dalam bahtera tauhid ini, bahrut tauhid ini, meskipun awalnya mungkin berat, tapi saya yakin dengan kesabaran, insya Allah bisa mengikuti, diamalkan dan diistiqomahkan, akan ketemu nyatanya Gusti Allah. Kalau sudah duduk di nyatanya Allah, tidak ada la khaufun alaihim walahum ya, tidak ada sedih, tidak ada takut. Coba dalam hati kecil, masihkah ada takut dan sedih dalam hati kita? Masihkah ada nelangsa? Masihkah ada khawatir? Kalau suamiku menikah lagi, aku siapa yang ngasih buah? Ini berarti ada ketakutan, Bu. Mohon maaf, neraka tidak usah nunggu nanti, surga gak usah nunggu nanti, itu sudah pasti. Tetapi yang barang pasti saat ini, masihkah hatimu dalam neraka? Masihkah hati kita dalam siksaan? Atau sudahkah hati kita dalam ketenangan batin, yaitu berjumpa dan bertemu Gusti Allah? Itu dulu. Karena apa? Jika saat kita hidup di dunia ini sudah ketemu surga dan hidupnya Allah, otomatis di akhirat pasti akan mengalami. Kembali ke tadi. Maka ayo ibu-ibu luruskan niat dulu. Oh, kita bisa duduk seperti ini, itu semua datangnya dari Gusti Allah. Bu, kita renungi bareng-bareng. Renungi dulu. Sebelum ibu kesini, apakah muncul niat dalam hati? Coba renungi. Niat yang muncul dalam ngomongnya hati itu datangnya dari siapa? Sudahkah engkau bisa mengucap itu? Aku niat mau datang pengajian. Dalam niat itu sudahkah engkau sadar Allah? Atau masih aku niat, aku makhluk niat? Kalau masih aku makhluknya, berarti itu masih niatnya masih bersumber dari hawa nafsu. Kalau sudah sadar aku niat datangnya dari Allah, berarti niat itu betul-betul lillahi ta'ala. Ya, satu itu. Yang kedua, sudahkah, coba renungi dan rasakan, ibu-ibu datang ke sini, kalau nggak digerakkan sama hidup Allah, apakah bisa bergerak ke sini? Detak jantung, nafas yang bernafas, ruh yang ditiupkan oleh Allah, itu semua manifestasi dari kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita kaji diri dulu. Kembali ke zaman sebelum semuanya ini ada. Sebelum ibu jadi manusia, sebelum ibu lahir ke dunia, ibu mengalami yang namanya masa muda. Sebelum tua mengalami masa muda. Sebelum masa muda mengalami masa anak-anak.
Sebelum anak-anak mengalami dalam di dalam kandungan, sebelum dalam kandungan kita hanya segumpal darah. Segumpal darah, segumpal mani. Segumpal mani dari mana? Saripati alam yang dimakan oleh kedua orang tua. Coba renungi, saripati air mani yang bergerak tadi masuk ke dalam hidung telur, itu kok bisa gerak sendiri? Padahal ibu-ibu belum hidup. Coba, sing gerakkan siapa itu? Ayo, di situ renungi dulu. Berarti di situ sudah ada hidupnya Allah yang meliputi bakalnya kita semua. Paham nggih? Kita belum sadar. Sebelum jadi air mani, kita ini berada di alam roh. Karena sewujudnya, sejatinya kita adalah air roh yang ditiupkan oleh Gusti Allah. Kita ini, jika engkau renungi, bukanlah diri ini. Tangan ini akan kembali ke tanah. Secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya, semua akan kembali ke tanah. Sehingga fokus kita tidak hanya ibadah zahir, tetapi mulai sadar mengarah perbaikan hati untuk mensucikan diri hanya bertemu Gusti. Biar apa? Sejatinya kita adalah ruh. Yes, bisa ditemu ya Bu ya? Bisa mengikuti nggih? Oh, sejatinya bukan saya yang kurus, bukan saya yang tinggi. Saya nggak ngomong gebuk ya. Saya yang putih, itu bukan saya, karena saya yang ini palsu. Saya yang palsu. Saya sesungguhnya yaitu saya yang hidup. Saya yang hidup di dalam raga ini. Siapa? Ruh. Ruh datangnya dari mana? Wa nafakhtu, kutiupkan ruhku, kata Allah. Yes, ketemu. Ini termasuk kecepatan ya. Wa nafakhtu, kutiupkan ruhku. Berarti tidak lain kita berasal dari Gusti Allah. Kalau Allah menciptakan kita dari selain Allah, berarti ada Tuhan selain Gusti Allah. Nah, berarti Tuhan kita batal. Berarti semua alam semesta ini tidak hanya kita, ya kucing, ya ayam, ya hujan, ya bumi, seisinya, planet, matahari, bulan, alam semesta yang luasnya tidak terhingga ini berasal dari satu, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad ini datangnya dari hidupnya Gusti Allah. Jadi runtutannya, sebelum semua ada, sebelum alam semesta ada, yang ada adalah hidupnya Allah. Saya katakan hidupnya Gusti Allah. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa direnungi, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diberi nama, tidak diberi bentuk, tidak membutuhkan waktu. Yang ada adalah hidupnya Gusti Allah. Dan hidupnya Allah itu, Allah ingin dikenal, sehingga Allah menciptakan makhluk yang pertama yang wujudnya Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad, bukan, Nur Muhammad, nur kesucian yang terpuji. Yang itulah menjadi cikal bakal dua hal, zahir dan batin. Zahir menjadi jasad, ya bumi, ya matahari, ya badan kita, ya. Batin menjadi ruh. Kalau malaikat menjadi cahaya, kalau jin api, dan lain sebagainya. Itulah hakikat makhluk hidup. Berarti kalau sudah paham ke situ, semua ini dalam kekuasaannya Gusti Allah. Bisa diikuti Bu? Bisa nggih? Walah. Terus yang selama ini kita lihat Allah itu yang mana yang jauh di sana? Coba, selama ini kita mengira Allah jauh ya. Allah itu jauh. Sehingga ibadah kita itu ya gak pernah ketemu Allah. Meskipun denglak dengkuluk malam, pagi, siang, sore, ketemunya duit, ketemunya jemuran, ketemunya cicilan, ketemunya pakaian. Ini Bu. Maka
proses kalau kita sudah paham asalnya kita dari Allah, wajib kembali kepada Gusti. Kapan balik? Nunggu mati? Telat. Kalau nunggu mati malah harus saat ini ketika hidup di dunia. Kembali kepada Allah itu gimana maksudnya, Mas? Kembali kepada Allah artinya sadar Gusti Allah. Ini pelan-pelan. Karena apa, Bu? Untuk mengkaji ilmu ini materinya sungguh banyak sekali. Sebenarnya idealnya tidak hanya sebulan sekali, bukan Dus. Nek mau seminggu 2 kali itu lebih ideal sebenarnya. Monggo saya kembalikan ke Ibu pelan-pelan dulu. Karena apa? Yang pertama ini adalah pengenalan siapa diri kita dan dari mana diri kita dan kemana kita harus kembali. Itu dulu. Biar kita tahu. Kalau mohon maaf, ini fakta. Kalau kita di dunia masih tersesat, ketika kita diambil ruhnya oleh Allah, tidak langsung kembali ke alam kenikmatan, tetapi masih tersesat. Masih tersesat, Bu. Bayangkan. Makanya ibu-ibu diajarkan oleh leluhur kita dulu di 7 hari ya, 40 hari, terus 100 hari ada? 100 hari, 1000 hari itu untuk apa? Untuk mendoakan almarhum. Karena apa, Bu? Mohon maaf, kita kasih satu rahasia. Manusia yang ketika di dunia belum ketemu Allah loh ya, belum sadar Allah loh, belum makrifat kepada Gusti Allah, bah ibadahnya rajin kayak apapun, bah hartanya banyak kayak apapun, bah anaknya banyak kayak apapun, jabatannya setinggi sundul langit pun, kalau belum ketemu Allah, artinya hatinya masih penuh kekotoran, punya dendam, punya masalah dengan orang lain, punya emosi, punya kesenangan terhadap dunia, kecintaan terhadap dunia, itu akan gondel. Itu akan gondel. Maka biasanya sakaratul mautnya akan sulit. Mohon maaf. Bagi orang yang sudah paham Allah, akan dijemput oleh Allah, bukan dicabut. Sehingga orang yang belum ketemu Allah itu masih harus mempertanggungjawabkan hidupnya ketika di alam barzah. Tetapi sebelum sampai 1000 hari ini masih muter-muter terbuguh di dalam alam yang gelap. Di dalam alam yang gelap. Makanya harus didoakan. Anak soleh yang mendoakan. Jangan hanya 7 hari udah, 40 hari udah, kasihan, Bu. Karena apa, yang di sana masih dalam kegelapan selama 1000 hari. Kalau ada harta yang lebih, tolong disedekahkan untuk nama almarhum. Kalau almarhum pernah punya salah, tolong minta maafkan kepada orang yang bersangkutan. Mungkin ibu tahu atau saudara tahu, dulu almarhum kita pernah punya masalah dengan orang lain, tolong mintakan maaf dengan keluarganya atau orang tersebut. Itu Bu. Maka ayo kembali. Di dalam mengkaji ilmu ini, ibu-ibu nggak usah khawatir. Ketika sudah menyatakan masuk ke dalam bahru tauhid, ya, pasti akan disampaikan untuk ketemu Gusti Allah, pasti. Mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin berjumpa Allah, fa inna ajalallah la'at, pasti waktu yang telah Allah janjikan akan ditetapkan oleh Gusti Allah. Nggak tahu kapan. Bisa ujuk-ujuk saat ini engkau sudah paham setelah kami buka sedikit tadi ya, atau mungkin butuh waktu berapa tahun, jangan khawatir.
Yang penting ibu-ibu sudah mulai ingin berjalan di relnya Dinut Tauhid. Kami namakan ajaran ini ajaran Dinut Tauhid. Ajaran yang kembali kepada Gusti Allah. Sebelum mulai kami ingin mengajak, sudahkah siap ibu-ibu untuk masuk ke dalam gerbong ini? Siap, Bu? Siap. Kalau sudah siap, Allah pasti akan meridhoi, pasti itu. Yang kedua, tolong ikhlaskan hati untuk terus menyambung rasa ilmu kepada Allah, dan tolong jangan pernah melihat makhluknya. Ini pesan saya kedua. Artinya apa, Mas? Lihatlah bahwa engkau kalau sudah beriman, semua ini yang berperan, yang gerakkan Allah, berarti yang bicara, yang berkata-kata, yang mendengarkan apa yang diucapkan, janganlah engkau melihat fikihnya makhluk, tetapi siapa sih di dalam dan di luar diri kita ini semua. Rasakan itu, rasakan itu. Kalau engkau melihat fikihnya, tak jamin engkau tidak akan bisa ketemu Allah. Tapi kalau engkau merasakan dengan rasa, nggak mungkin fikih bisa bergerak-gerak kalau nggak digerakkan Allah. Dalilnya mana, Mas? Bok dikira ngarang. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah menguasai atas segala sesuatu. Innallaha kulli syai'in qadir. Allah menguasai atas segala sesuatu. Nek menguasai segala sesuatu berarti semua ini tidak ada campur tangan makhluk. Yes, pelan-pelan. Bisa dipahami, Ibu? Mohon maaf kalau pengajian ini mungkin kadang menjenuhkan, tapi tolong resapi terus, karena ini pengajian rasa, Ibu, pengajian rasa. Biar apa? Rasa kita hidup, sifat manusia kita bisa hidup, bukan sifat hewaniah. Ketika sifat manusia kita hidup, sifat hewaniah kita akan mati. Yang tadinya ibu-ibu suka ghibah, nanti jadi mikir 1000 kali tuh ghibah, ya Bu ya. Malu sendiri dengan dirinya sendiri. Yang tadinya ibu-ibu mungkin, mohon maaf, sukanya memamerkan harta. Bukan berarti nggak boleh pamer, tetapi harta itu tidak lagi menjadi berbahaya untuk diri kita. Kenapa? Kita paham sejatinya itu semua miliknya Gusti Allah. Yes, pelan-pelan. Kalau kita sudah merasa selama ini merasa paling benar, merasa paling pintar, dengan ilmu ini kita tidak lagi merasa paling benar. Kita tidak lagi suka menyalahkan. Kita tidak lagi adik-adik guna kepada suami, kepada istri, kepada anak. Lamun te'ai itu sudah nggak ada. Karena sifat manusia rata-rata lamun te'ai. Ibu-ibu ada yang pintar masak? Yang biasa pintar masak siapa? Cung. Semua pintar. Yes. Sederhana, Bu. Ketika ibu-ibu masak, terus kemudian meladeni kepada suami, dalam hati ingin dipuji enggak? Ingin dipuji enggak? Biasa aja, ya enggak apa-apa. Ya, itu sudah mulai benar ini. Ini sudah mulai benar. Ibu-ibu melatih suami, sudah niat beli daging ke pasar yang biasanya makannya pakai gembus ya. Ini pakai daging sapi. Ya.
Karena bapaknya tas menang hari bisa. Ada bagus. Dibelikan daging sapi, dimasak rendang ya. Wes nyampe bapaknya pulang kerja, dimakan, diem aja, nggak ada ucapan satu pun. Ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu kok diem aja Bapak ya. Padahal jelas-jelas dimasakin yang enak ya. Terus karena nggak sabar nanya, kumaha rasana? Biji ya Pak. Nafsu teh mulai biji. Karena apa? Sifat dasar nafsu ingin diakui, dipuji dan dihargai. Kata bapak nak, gini asin teuing sih mak. Ya Allah. Apa sih penyebab kok kita sakit hati? Semisal sakit hati karena apa? Pertama, ketika kita masak ada pengakuan akunya yang ya, iya tak Bu? Tidak menyertakan Gusti. Kalau pada saat masak engkau menyadari, oh aku sing gerakkan Allah. Kalau nggak ada hidupnya Allah, nggak mungkin bisa masak. Kalau nggak diberikan kecerdasan oleh Allah, nggak mungkin aku bisa cerdas memasak. Berarti sejatinya siapa yang berafal, siapa yang berperan, yaitu Gusti. Wes, satu itu ya. Praktekkan gitu. Kalau sudah sadar di situ ibu-ibu, engkau meladeni suami, engkau tidak lagi melihat sang makhluk di dalam wujud suami, tetapi yang engkau lihat adalah rasa dalam hatimu, yaitu merasakan hidup Allah yang menguasai di dalam dan di luar suami. Sehingga apa? Hatimu siap. Dipuji ya enggak ngaruh, dicela ya tidak marah. Karena apa? Yang memuji dan dipuji satu pelakunya, ya Gusti Allah. Bukan suami kita Allah, bukan loh ya, bukan aku Allah, bukan. Tetapi yang meliputi hidup itu semua, yaitu dialah Allah. Wes, sehingga kalau suaminya marah-marah, kita tidak akan terpancing emosi. Ma, bapak capek-capek, jinkan kopi. Ya. Jangan ma. Serangan ya Allah. Istri soleh apa soleh kali ini? Tara ngopi, yes ngeteh wes. Mak, jinkan kopi. Ibunya nolak. Ya. Nolak. Terus bapaknya marah. Kenapa kok sama ini nolak, ini marah? Karena sama-sama, mohon maaf, buta terhadap Gusti. Meskipun rajin rajin ngibadah. Ayo, bukan saya menyalahkan sholatnya, berarti sholatnya ada yang harus diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Kesadaran hati. Inilah pentingnya ilmu dinul haq untuk membangun kesadaran jiwa, kesadaran ruhaniyah agar selalu sadar terhadap Gusti Allah. Ketemu poinnya ya Bu nggih? Ini baru permulaan. Ibarat kereta itu baru mulai jalan. Kembali ke tadi. Mangkana fi hadhihi akma, barang siapa yang buta mata hatinya terhadap Allah di dunia, fahuwa fil akhirati akma. Bu, tak tanya, orang buta nabrak tiang listrik wajar atau wajar? Kenapa? Karena tidak melihat. Yang namanya hati yang buta Bu, apa?
kepada istri ditabrak. Marah marah. Adigung aing. Lamun tak aing mual bisa hirup maneh. Berarti itu hati yang masih buta terhadap Gusti. Ibu-ibunya gimana butanya? Mohon maaf, biar kita buka sekalian. Kalau tidak aku yang memasakkan dia Sundanya ya. Tidak mengejokkan. Kalau lain tak aing mual bisa makan siap. Kalau gitu ya salah juga ya. Itulah ciri suami istri saling buta terhadap Gusti. Ini baru dengan keluar, belum dengan tetangga. Kulkasna anyar. Nanti motorna anyar. Tas kamari kulkas ayeuna motor. Isuk deui bajuna unggal poe ganti nu alus. Ya Allah, salagi aing tara mere duit. Kalau masih ada rasa seperti itu, ciri kita masih buta terhadap Gusti. Nek wis sadar gitu, oh Mas, biar kita bisa membentak gimana? Ya carilah guru akhirat. Guru yang mengajarkan hati kita mampu sadar terhadap Gusti Allah. Gitu. Maka Bu, ayo pelan-pelan kita sadari bahwasanya tadi imani dulu bahwa semua ini yang menguasai dan yang menggerakkan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan ketemu sendiri Allah cengleh-cengleh. Allah nyata dan hati kita dalam keadaan tatmain dulu. Di dalam rumah tangga, di dalam tetangga, di dalam bermasyarakat, di dalam apapun hati kita tetap dalam keadaan tenang, tetap dalam keadaan tentram. Itulah sifat kekasihnya Gusti Allah. Maka Bu, sebelum ajal menjemput, tolong teruslah istiqomah di dalam jalur ilmu ini. Insya Allah nanti ditempatkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya akan dituntun, bukan dijorken ke Allah. Kalau dijorken tadi yang saya ceritakan selama 1000 hari tak puguh neangan jalan keluar. Kasihan Bu, belum nanti di alam barzahnya mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika masih hidup di dunia. Kalau belum beres masuk ke neraka, nauzubillah min dzalik. Tetapi bagi manusia yang sudah ketemu dan sadar Allah, mohon maaf, itu semua langsung diberikan kenikmatan hidup di dunia maupun di akhir. Itu semua tidak dilewati. Itu semua dilewati oleh orang-orang ahli yang di dalam dunia itu ahli dunia. Kenapa sih kebanyakan manusia buta mata hatinya terhadap Allah? Karena hubud dunia, yaitu buah khuldi yang dimakannya ketika hidup di dunia. Maka Nabi Adam sama Siti Hawa itu makan buah khuldi bukan wujudnya buah, bukan. Itu sanepan. Buah khuldi itu mengapa kok Nabi Adam tadinya di surga kok dipisahkan, diturunkan ke bumi, dipisahkan dengan istrinya? Karena memakan yang namanya buah khuldi. Apa buah khuldi? Kesenangan dunia. Bu, siapa sih yang gak senang gelangnya banyak ya? Siapa sih yang gak senang suaminya ngasih uang 10 juta per bulan? Amin kunaon sih Bu? Amin we gitu. Ayah. Siapa sih yang gak senang jabatan mentereng? Aing kan kadus.
Apa yang Fugatus ya? Aing kan RT. Lamun aing teu bisa menang bantuan BL. Berat ya. Kalau sudah pemimpin memiliki jiwa keakuannya yang tinggi, belum layak menjadi pemimpin. Yes. Fugatus itu ya poinnya nggih. Ya untuk saya dan kita semua. Jangan ada pengakuan diri kita yang berkuasa. Meskipun saya sebagai presiden sekalian pun tetap yang berkuasa Gusti. Sing gerakkan saya Fugatus ngajak ibu-ibu pengajian itu semua Allah. Iya betul. Pembangunan lancar itu semua ridhonya Allah. Secara syariatnya juga lantarannya melalui Ibu Kadus. Bersyukur ibu-ibu punya Fugatus yang perhatian, peduli kepada ibunya, hayang warga maju baik dohir maupun batin. Maju dohir tok, batinnya semrawut, tidak akan selamat. Jalannya halus, imahnya halus ya. Itu dohir. Itu semua dohir itu fisik. Fisik itu nukadele ya. Imahna halus-halus, jalannya halus, tetapi kalau masyarakatnya hatinya kayak, mohon maaf, kayak orang kesurupan, maka daerahnya belum dikatakan maju. Simbar belum dikatakan berjaya. Kenapa Simbar jaya? Ingin Simbar ini memiliki kejayaan fid dunya wal akhir. S sejuk. I iman. M B baro. A aman. R ridhonya Gusti. Jaya berjaya di dunia dan akhir. Ulangi, S-nya apa Bu? Selalu ya Allah. Minum dulu. Minum dulu. Ini kalau nggak hafal besok nggak boleh datang. Esok Pak tes hiji-hiji. Lamun can apal nggak boleh masuk. S apa? Sudahkah hatinya sejuk? Sudahkah hatinya sejuk? Belum. Berarti kudu ngaji. Hati sejuk tidak hanya butuh duit tok, ngaji juga penting. Ya butuh duit, butuh ngaji. Nggak ada duit ya, nggak sejuk juga. Sejuk, ya. I-nya apa? Iman itu percaya semua ini hidupnya Gusti Allah. Sing gerakkan hujan, sing datangkan hujan, sing nyaangken, sing numbuhkan pare, datangkan apa? Tikus. Sing makan pare ya, mendatangkan angin ya. Mohon maaf, kita makan loh Bu, itu disuapi Gusti. Cuman selama ini kita tidak begitu sayangnya Allah terhadap kita. Makan disuapin, beol di beol. Bener kok? Bener nggih? Iya. Ya wes nek kurang lembut. Nek kurang lembut ya, kita berjalan dijalankan oleh Gusti. Makanya saya pesen nek jenengan melihat fikihnya, tak jamin hatinya akan terpengaruh. Tetapi melihat Allahnya, oh betul. Apa yang disampaikan adalah pelita hati untuk menerangi jiwa kita. I-nya adalah iman. Harus ada iman dalam hati kita. Semua ini tidak lain kecuali kebesarannya Gusti. Di dalam anak yang merengut, sing merengutkan ya Gusti. Bojo yang kasar,
bojo yang marah-marah. Nek engko sadar situ Bu, tak jamin. Mohon maaf. Nek ibu sudah menempat hatinya anteng, suaminya akan terbawa sendiri. Buktikan kalau nggak percaya. Ya, nggak perlu ibu-ibu mencaramai suami, nggak perlu. Nggak perlu ibu-ibu mendalili suami, nggak perlu. Cukup ibu-ibu mengantengkan hati, mengistiqomahkan ilmu ini dan mengamalkan, ibu-ibu hatinya anteng, suaminya akan soleh sendiri. Yang biasanya marah-marah, oh tiba-tiba gemati terhadap istri. Yang biasanya suka aku merasa paling benar, aku paling hebat, nanti akan luluh sendiri. Karena apa? Suami istri itu adalah setara. Kalau ibu-ibu memang masih berjodoh dengan suaminya, ketika suaminya tinggi, istrinya bisa menurunkan egonya. Kalau berjodoh, pasti suaminya juga akan diposisikan sama oleh Gusti Allah. Karena apa? Laki-laki, perempuan baik-baik, jodohnya laki-laki baik-baik. Ibu-ibu jangan nuntut suaminya menjadi orang baik kalau ibu-ibu hatinya belum hati yang baik. Paham nggih? Terakhir, M-nya apa? Makmur. Makmur itu nek dunia ukurannya tidak ada habisnya. Makmurnya apa? Hati. Aku sudah sadar nikmat Allah yang Allah berikan sudah luar biasa. Nafas, ada yang bayar nafas? Coba ibu-ibu tarik nafas, keluarkan. Di situ ada nikmatnya Gusti. Coba sesekali kalau sambil ngopi ya, ibu-ibu sambil ngopi itu seruput nikmatnya Gusti. Nikmat. Ibu-ibu sambil makan sambal, jangan cuma ingat sambalnya, juga harus ingat Gusti. Loh bener. Karena ibu-ibu cuman, mohon maaf ya, ibu-ibu tidak sadar Allah dalam hal apapun, nanti semakin hati ini semakin gelap dan semakin gelap buta terhadap Gusti. Makmur. Makmur artinya hatimu sudah berkelimpahan. Yo harapannya secara ekonomi yo makmur, peternakannya, pertaniannya, dagangannya semua dimakmurkan oleh Gusti Allah. Hakikatnya hati kita makmur, merasa berkelimpahan atas rahmatnya Gusti, tidak merasa kakean protes. Kebanyakan manusia protes terhadap Gusti. Duh Gusti, kurang apa leh ku wiridan, kurang apa leh ku tahajud, kurang apa aku duha, mengapa ekonomiku begini berarti ada yang salah dalam niatmu beribadah kepada Gusti. Nanti kita bahas. M makmur, berarti B-nya apa? Barokah. Makmur, harta yang banyak membawa manfaat terhadap anaknya, istrinya, keluarganya, barokah semua, keberkahan melimpah. Karena apa? Harta itu bisa menjadi penyakit, ya, bisa menjadi sehat, tergantung barokah atau tidak barokah. Barokah, siapapun yang memiliki ilmu memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada diri, kepada keluarga. Makanya ibu-ibu jangan pelit. Kalau yang pintar masak, berbagilah ilmu masak. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat menjadi penolong kita di dunia sampai akhir. Tidak hanya ilmu agama, Bu. Ibu-ibu mengajarkan ilmu masak. Jangan disimpan resep rahasianya. Ya, berbagilah ilmu biar apa? Barokah. Karena apa? Ketika mohon maaf kita sudah meninggal, ilmu itu diamalkan oleh orang yang masak tadi, memasakkan kerja bakti, memasakkan hajatan, itu kan bermanfaat terus, mengalir terus. Maka barokah itu ya zahir dan barokah batin. Hanya apa? Aman. Ya lingkungannya aman dari semua ancaman bahaya, dan malapetaka hatinya aman dari serangan hawa
Itu Bu. R-nya apa? Kalau sudah semua ini terlewati, mendapatkan ridho Gusti Allah, berjaya fitunya wal akhirah. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Enggak, Ibu bisa pengumuman? Oh, enggak ada. Bisa ya pengumuman buka dus mangga? Mangga ibu anu kaharep